Hai semuanya, ternyata ini dia TikToker Cut Anggi karena dianggap sebagai provokator yang selalu membela warga Aceh daripada Rohingya. Mari kita simak videonya. Pagi itu rame orang yang nge-tag saya ke akun ini, yang mana ternyata si abang ini lagi bikin video tentang saya dengan kata-kata yang kurang baik. Nah, kayak gini ya. Tenang aja, nanti video fullnya akan saya upload di YouTube, nggak akan saya upload di sini soalnya tahu sendiri ya, TikTok ini agak sensi ya, kayak cewek lagi datang bulan kan. Jadi nggak usah di sini. Nah, terus sebenarnya jujur ya, saya pribadi saya sama sekali nggak marah dengan abang itu ya, biarinlah, terserah orang lah yang berpendapat kayak mana, saya nggak peduli pun. Cuman saya itu di sini ingin berterima kasih ya kepada semua kawan-kawan yang berkomentar positif untuk saya. Jadi saya lihat di video abang itu komentar itu terdiri dari dua macam. Yang pertama berpihak pada saya, mendukung saya, memuji saya, dan yang kedua menghujat dia. Cuma dua aja dah. Makanya saya tuh nggak peduli apa kata dia, tapi saya ingin berterima kasih kepada semua yang ada di sana yang mendukung saya ya. Saya tuh lihat komentarnya loh, ada sekitar sampai 200 komentar, dan akhirnya video itu di-delete sendiri sama yang punya akun ya. Ya tenang aja, tapi udah saya save loh. Udah aku save lah. Enak kali kau udah ngomong aneh-aneh kau, mau lari pula kau ya. Tapi tenang aja, aku nggak dendam kok, aku cuma simpan aja buat kenang-kenangan. Nah, saya sendiri merasa ya Allah, ini orang-orang yang berkomentar di sini saya sama sekali tidak mengkoordinasi kalian semua kan, tapi kalian dengan sukarela memuji saya, mendukung saya, bahkan kata-katanya itu kadang saya merasa masih belum pantas ya. Ada yang bilang Cut Anggi pahlawan NKRI. Belum, tolong. Saya nggak ada apa-apanya ya, cuman makasih lah ya untuk semua itu. Dan tapi saya ingin ngomong sesuatu untuk kali ini. Saya sendiri sebenarnya merasa udah sakit kepala ya. Setiap kali saya melihat video-video mereka ya, saya sudah merasa apa tuh namanya, aduh kok kayak gini ya. Kan yang nge-tag ke saya tuh banyak. Jadi saya tuh selalu mendapatkan updatean terbaru apa yang terjadi. Nah, adalah satu video ini saya lihat ya, lagi dikasih makan berapa. Jadi sejujurnya di hati saya itu jadinya kayak gini. Ini saya kasih perumpamaan ya. Kita cinta kepada seseorang, kita perhatian pada dia, kita ingin kebaikan untuk dia. Ternyata orang yang kita cintai ini perokok ya, kita bilang janganlah merokok untuk kebaikan kamu, biar kamu sehat. Lagi pula merokok kan emang nggak baik ya untuk kesehatan, dan juga jadinya boros, nggak hemat. Kita tuh ngasih tahu yang baik untuk kebaikan dia, karena kita cinta sama dia. Tetapi orang yang kita cintai ini, semakin kita nasihati, semakin kita perhatian, semakin kita berikan nasihat yang baik, dia tuh malah makin merokok di depan kita. Cuma ya itu, saya merasakan semakin kita perhatian, dia tuh malah kayak gini, makin kayak, nih aku makin merokok nih depan kau nih, pala aku kan, makin angin kan. Cuma kayak itu aku merasa. Terus yang lebih parahnya lagi, udahlah kita sayang sama dia, kita perhatian, kita larang merokok, dia makin merokok di depan kita, dia malah pelintir bakong lagi depan kita. Ini makin dia pelintir bakong tuh di hadapan mata kita, makin dia bakar. Itu perumpamaan yang saya rasakan. Sehingga nggak salah, beberapa minggu yang lalu saya sudah mengupload video yang ini, di video ini, dan yang ini ya, di video yang pertama itu, di sini saya udah bilang kan kalau nggak ada gunanya kita ngomong, nggak ada yang dengar. Nanti kalian kalau mau lihat video aslinya masih ada kok di TikTok ini, kalian scroll aja ke bawah. Terus, nah video yang kedua yang ini, yang si mbak-mbak dua orang yang mau ngajak saya nge-live berdebat itu, nggak ada gunanya saya berdebat, karena kalian udah menang kok. Itu yang saya bilang di video itu, dan emang benar. Terus saya juga nggak sedikit ya baca komentar, baik di YouTube ataupun di TikTok, tapi lebih banyak di YouTube sih. Mereka komentarnya kayak gini, aku kasihan lihat kakak nih, aku sedih lihat kakak nih, capek berbusa mulut dia, nggak ada yang dengar. Dah, betul tuh. Terus yang kedua ada juga yang ngomong gini kan, hai kasih hai dek nang, patah ego kah yang dengar. Saya ada merasa emang benar. Dan ya makanya kalian ada nggak kalian yang sama kayak aku ya, setiap kali kalian nengok berita orang tuh kan mendenyut otak kalian kan, mendenyut kepala kita nih, tau nggak? Aku kayak gitulah udah kurasa sekarang. Jadi aku tuh pengen hidup relax lah ya. Udah lah, gak usah lah kita ambil pusing lagi ya. Kita nikmati aja lah sisa-sisa hidup kita yang damai ini ya. Gak tahu lah nanti ke depannya kayak mana ya. Ya udahlah. Jadi sekarang aku nanti kalau ada kesempatan
kesempatan ku buat aja video yang nyantai-nyantai di Bali kah apalah, biar nambah pengetahuan kita sedikit tentang Bali kan, nambah pengetahuanku juga, jadi semacam kenang-kenangan mumpung aku lagi di sini kan. Terus apalagi mau aku bilang ya, kalau seandainya nanti ada video tentang mereka yang kira-kira penting dan menarik untuk aku komentari. Tapi untuk saat ini kayaknya aku udah cukup lah. Tak ada yang dengar. Jadi kita ini menyerah bukan karena kita ingin menyerah, tetapi ketika kita memberi perhatian tidak ditanggapi. Pasti paham lah ya, di satu hubungan kalian perhatian kali, tapi perhatian kalian tuh nggak dipedulikan. Sampai pada akhirnya kalian mengalah dan pergi. Udah kedengaran suaranya ya, besar suaranya nih. Jadi udah lah ya, cukup sekian lah ya ceramahku ya. Aku ceramah salah tempat pula nih, aku ceramah di pura pula. Terima kasih semuanya ya, assalamualaikum. Aku yang lucunya lihat abang ini kan, video yang dia buat untuk aku, yang dia kata-katain aku udah dihapus nih dari tempat dia karena diserbu orang dia kan. Tapi datang lagi dia ke tempat aku, pergi lagi di komennya, oh emang nggak ada jerah-jerahnya kau. Nah ini biar kau percaya aja. Dan juga sebagai bukti bahwasanya saya itu nggak ngarang-ngarang kalau cerita. Kalau saya ngarang bisa aja kan, tapi untuk apa? Jadi ya yang udah aku ceritakan sama kalian pun sebenarnya udah habis ya. Makanya aku merasa nggak ada lagi yang perlu aku ceritakan. Nah kalian lihat ini, saking banyaknya mereka dapat apel sampai kami pun kebagian. Nah ini buktinya yang terakhir. Jadi untuk itu aku akan lampirkan videomu. Anda tahu siapa ini? Ya betul, ini adalah Cut Anggi, seorang perempuan asal Aceh yang selama ini dalam konten-konten TikTok dan YouTube-nya seringkali menebarkan provokasi-provokasi dan kebencian terhadap pengungsi Rohingya. Kenapa? Di sini Cut Anggi merasa bahwa dia orang Aceh sehingga dia serba tahu terkait kepengungsian dan terkait isu-isu Rohingya. Karena dengan mengaku saya orang Aceh, secara tidak langsung dia mengatakan kepada dunia bahwa tak ada yang tahu tentang pengungsi Rohingya selain diri saya. Padahal kalau kita lihat lebih jauh lagi, apakah mungkin jutaan orang Aceh itu pernah bertemu dengan orang Rohingya? Apakah mungkin mereka tahu semua hal tentang Rohingya hanya karena mereka orang Aceh? Saya buat sebuah analogi. Andaikan kemudian ada orang Rohingya terdampar di Cirebon misalkan. Kemudian saya orang Bogor, saya tidak pernah ke Cirebon. Kemudian saya keluar-keluar di medsos mengakui bahwa saya tahu semua hal tentang orang Rohingya yang terdampar di Cirebon. Meskipun saya belum pernah ke Cirebon, hanya karena pengakuan saya orang Jabar. Saya orang Jabar, tentunya saya tahu segala hal yang ada dan yang terjadi di Jabar. Padahal karena dengan alasan Cirebon dan Bogor adalah sama-sama kota di Jabar, ya. Jabar itu luas, provinsi, sama seperti Aceh, sebuah provinsi. Di dalam provinsi itu ada kabupaten-kabupaten, kota-kota yang jarak antara kabupaten dan kota itu adalah ada yang puluhan, bahkan ratusan kilometer. Jadi, jangan sok ngerasa paling tahu hanya karena kamu orang Aceh. Jangan sok paling tahu kejadian di Cirebon hanya karena kamu orang Jabar, padahal kamu tinggal di ujung Jabar, Bogor misalkan. Ya, jadi tahu atau tidak tahu itu bukan masalah kamu berdomisili di mana, tapi masalah tahu atau tidak tahu tergantung sejauh mana perspektif kamu memahami masalah itu. Analogi kedua, ya, kita tahu Gaza, Palestina itu dijajah oleh Israel. Apakah kita pernah ke Gaza, ke West Bank? Apakah kita pernah menginjak tanah Palestina? Belum pernah kan? Lalu kenapa kita sangat yakin, hakul yakin bahwa Palestina dijajah oleh Israel? Karena informasi. Karena kita mempelajari informasi-informasi itu lewat internet, lewat YouTube, lewat jurnal-jurnal yang kita baca, lewat video-video yang kita tonton. Kemudian kita cerna informasi-informasi itu, sehingga dari informasi itu kita bisa meyakini bahwa Gaza, Palestina pernah dijajah. Ya, begitu juga terkait Rohingya. Kita jangan sampai menyebar hoax, berita-berita bohong. Kita jangan sampai terlalu percaya dengan pengakuan seseorang hanya karena dia mengatasnamakan saya orang di daerah ini. Berarti saya maha tahu atas segala kejadian di sini. Itu bukan fakta. Fakta itu adalah argumen-argumen valid yang berdasarkan data, bukan berdasarkan siapa orang yang mengatakan. Ya. Jadi di sini paham ya, dan saya lihat di sini
saudari Cut Anggi di sini banyak sekali mengeluarkan provokasi-provokasi, bahkan ada beberapa berita hoaks yang dia kutip, dan juga di sini saya lihat dia selalu mengedepankan kebencian tanpa dasar, ya. Dan saya di sini tentunya bukan berarti menginginkan orang-orang Rohingya itu tinggal di sini, tapi kita harus bisa berpikir dewasa, bisa mengedepankan kepala dingin untuk menghadapi kasus-kasus kepengungsian seperti ini. Jadi hilang